terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 24 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari pasca disebut Majelis Ulama Indonesia sarang teroris, pimpinan Majelis Ulama Indonesia bersih-bersih ke dalam. Setelah Densus 88 menangkap Farid Oktba, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seorang terorisme kelompok Jamaah Islamiyah. Kemudian masyarakat menuding Majelis Ulama Indonesia sarang terorisme, dan pegiat sosial membuat tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Setelah Majelis Ulama Indonesia disebut sarang terorisme dan tagar Majelis Ulama Indonesia atau tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka lalu pimpinan Majelis Ulama Indonesia melakukan pembersihan para ulama dari terorisme dan akan menseleksi semua ulama yang sedang bertugas maupun yang akan merekrut anggota ulama yang baru. Jangan sampai ada nama Majelis Ulama Indonesia dari tudingan sarang terorisme. Dalam membersihkan Majelis Ulama Indonesia dari terorisme, perlu dicurigai Anwar Abbas sering membela secara tidak langsung terorisme, pernah minta Densus 88 dibubarkan, dan mengancam Presiden Joko Widodo atas penangkapan terorisme Farid Oktba bisa kena getahnya. Ada dugaan perlu diamati dan diteliti secara khusus Anwar Abbas yang diduga sudah di lingkaran terorisme. Apalagi ada pernyataan Anwar Abbas, Majelis Ulama Indonesia diminta dibubarkan. Kalau Majelis Ulama Indonesia diminta dibubarkan, sekalian saja Indonesia dibubarkan, yang sangat tidak pantas diucapkan seorang wakil ketua Majelis Ulama Indonesia. Harapan saya, bersih-bersih ulama Majelis Ulama Indonesia disarankan bersama Densus 88 dengan sasaran utama Anwar Abbas, karena ini sudah merusak nama baik Majelis Ulama Indonesia tersebut. Dan juga karena itulah setelah Majelis Ulama ini ada yang ditangkap yang bernama Farid Oktba, seorang anggota teroris Jamaah Islamiyah, langsung masyarakat menuding daripada Majelis Ulama Indonesia sarang daripada terorisme. Di samping disebut sarang terorisme, ada masyarakat pada umumnya atau pegiat sosial menyatakan tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Jadi karena saya lihat terutama yang perilakunya tidak baik dalam Majelis Ulama Indonesia adalah Anwar Abbas, yang selalu dia menyatakan secara tidak langsung mendukung terorisme, yang menyatakan bubarkan Densus 88 tersebut, dan juga mengancam Presiden Joko Widodo kalau penangkapan Farid Oktba ini bisa nanti terlibat Presiden Joko Widodo. Itulah saya lihat tindakan-tindakan daripada Anwar Abbas ini. Setelah Majelis Ulama Indonesia ini disebut sarang terorisme, maka pimpinan daripada Majelis Ulama Indonesia melakukan bersih-bersih semua ulama yang ada sedang tugas di Majelis Ulama Indonesia atau nanti akan direkrut pun anggota yang baru, harus dilakukan seleksi yang baru. Dan kalau bisa melakukan seleksi tersebut supaya bersama-sama dengan Densus 88. Dan harapan saya di mana dalam penelitian para ulama tersebut diutamakan mengarah penelitian itu kepada Anwar Abbas, di mana Anwar Abbas ini apakah ada ikut terlibat atau tidak, karena dia sudah di pusaran masalah terorisme tersebut. Sudah banyak kecurigaan daripada masyarakat atas perilaku Anwar Abbas tersebut, atas pernyataan-pernyataannya kepada
masyarakat umum terkait dengan terorisme tersebut, sampai dia menyatakan secara tidak langsung dia pernah membantu daripada terorisme, yang menyatakan supaya Densus 88 itu dibubarkan saja katanya. Ini merusak nama agama Islam katanya. Di samping itu juga dia mengancam Presiden Joko Widodo. Katanya dalam penangkapan para obat tersebut bisa nanti terlibat Presiden Joko Widodo untuk itu. Jadi dia perlu menakut-nakuti Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Dan dia sepertinya membela terorisme tersebut. Sehingga masyarakat menyatakan agar Majelis Ulama Indonesia itu dibubarkan saja. Apalagi ada yang menyatakan Majelis Ulama Indonesia ini tidak jelas statusnya. Dibilang aparat negara tidak, dibilang organisasi sosial tidak, dan lain sebagainya. Tetapi dapat gaji dari pemerintah. Jadi tidak jelas statusnya. Sampai pernah mantan Presiden Gus Dur menyatakan supaya dibubarkan saja itu Majelis Ulama Indonesia itu karena tidak jelas statusnya tersebut. Sepertinya menghabiskan uang negara, tetapi hasil kinerjanya untuk negara ini tidak ada. Sekian dan terima kasih.